Halo teman-teman, aku Agi. Jadi di video kali ini kita akan buat ya cara membuat buku kas harian sederhana teman-teman. Jadi di sini kita akan membuat template dan nanti teman-teman bisa langsung praktikin gimana cara ngebuat buku kas harian sederhana teman-teman. Nah, mungkin langsung aja teman-teman. Di sini akan kita buat misalnya judulnya ya buku kas harian. Kemudian bawahnya itu misal cvag.id teman-teman, dan bawahnya itu periode misal Januari ya 2025 seperti ini teman-teman. Kemudian untuk judul bawahnya, headernya, kita pakai nama ya, misal tanggal ya teman-teman ya, tanggal. Kemudian di sini adalah keterangan, kemudian ini debit, ini kredit ya teman-teman, dan ini adalah saldo. Jadi kita menggunakan 5 kolom aja teman-teman. Ini kita coba warnain, dan ini teman-teman bisa menyesuaikan ya sesuai dengan kreasi teman-teman gitu ya teman-teman. Ini kita lebarin seperti ini. Kemudian untuk buku kasnya kita merger aja teman-teman. Ini kita blok, kebanyakan ini kita blok, bentar-bentar, kita tekan kontrol, ini kita blok juga supaya bisa sekalian teman-teman. Kemudian kita merger seperti ini ya. Ini bisa kita bold teman-teman. Nah, jika udah seperti ini teman-teman, di bawahnya teman-teman bisa buat contoh ya. Misal ini adalah tanggal 1 ya, kita buat 1 Januari 2025 misal. Dan terkait dengan formatnya, teman-teman bisa langsung ubah sendiri, mau format seperti ini atau mau teman-teman custom. Misal kalau misalnya custom itu tekan Ctrl 1 seperti ini teman-teman, kemudian pilih custom. Nah, di bagian ini teman-teman bisa pilih formatnya itu D seperti ini ya, kemudian teman-teman M, dan Y adalah tahun teman-teman ya. Kalau udah klik oke. Nah, dia akan seperti ini teman-teman. Nah, terkait keterangan, ini hanya sebagai contoh, misalnya sumbangan ya, apa namanya, gaji lah, misalnya gaji, nggak deh, sumbangan lah ya, apa ya, tabungan ya, tabungan misalnya teman-teman. Kemudian di sini adalah kita buat masuknya itu 10 juta ya teman-teman. Ini ada 10 juta nggak sih? Oke, nah 10 juta seperti ini teman-teman. Nah, ini kan masih 6 nomor ya, biar enak ngelihatnya kita ubah aja formatnya, kita tampilin apa titik separatornya teman-teman. Ini teman-teman blok kayak gini, tekan Ctrl 1 dan pilih number. Nah, di sini kan ada use 1000 separator ya teman-teman. Ini kita checklist aja, kemudian klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Ini kita hilangin ada simbolnya. Kemudian di sini teman-teman bisa buat ya, misal kredit kita biarin dulu, jadi saldo kita buat di sini teman-teman. Nah, ini saldo ya, kalau misalnya nggak ada pengeluaran di tanggal 1 teman-teman. Kemudian teman-teman, ini kita buat ya, apa namanya, rumusnya. Misal ini kita buat dulu kreditnya, misal ada 300.000 ya, seperti ini. Dan ini tanggal, misal tanggal 1 Januari 2025 misal seperti ini. Masih ini kita buat pembelian apa ya, pembelian toa misalnya teman-teman ya. Dan ini saldonya, ini teman-teman kita buat dulu rumusnya. Jadi caranya itu saldo dikurang dengan saldo ditambah dengan debit yang sebelah kiri ini ya, debit, kemudian dikurang dengan kredit seperti ini teman-teman. Ini untuk umumnya seperti ini ya, kemudian tekan enter.
Nah, dia kan ada kayak gini ya. Ini teman-teman bisa tarik dulu rumusnya ke bawah biar enak ya teman-teman nanti. Kemudian di sini kan ini kalau misalnya kita tambah ini nggak jalan nih teman-teman rumusnya nih. Nah misal nih, nah ini kita buat 400 lah ya, itu jalan, tapi dia ini nggak dikurangin teman-teman. Jadi caranya supaya enak ya nanti ke depan ke bawahnya, ini coba kita hapus dulu. Ini kita tambahin dengan rumus if teman-teman. Jadi di sini kita ketik aja if jika sel C9 itu sama dengan kosong. BTW ini kita kombinasi dengan n ya teman-teman. Jadi n itu adalah syarat ya. Jika C9 sama dengan 0 dan D9 sama dengan kosong, misalnya gini ya teman-teman, maka ini kita tutup kurung dulu, maka hasilnya itu adalah kosong juga teman-teman. Nah kemudian kalau misalnya ini ada, ini akan mengikuti rumus yang ini teman-teman. Kemudian tutup kurung lalu tekan enter teman-teman. Nah kayak gini, ini baru teman-teman tarik ke bawah seperti ini gitu ya. Nah di sini kalau misalnya kita isi, kita tambahin lah ya, misal 13 juta tuh 23. Nah, ini misalnya omset, ini kita buat tanggal 2 ya, tarik aja deh biar cepat, misal tanggal 2. Dan sini ada pengeluaran misal 5 juta ya, tuh 2 juta teman-teman ya. Ini langsung berjalan ya rumusnya teman-teman gitu ya. Dan ini coba kita buat headernya teman-teman. Nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya, mau sampai berapa kolom ya, barisnya gitu ya. Dan untuk rumusnya ini terserah teman-teman juga, bisa tarik ke bawah sampai bawah ini ya, tergantung teman-teman sesuaikan aja kayak gitu. Kemudian ini kita coba isi lah ya, misal pengeluaran pengeluaran ya, pengeluaran 1, ini pengeluaran 2, ini pengeluarannya semua ini teman-teman. Misal ini kita tanggalnya ngacak aja ya teman-teman ya, ini kita coba tanggalnya ngacak aja biar agak cepet sih teman-teman. Jadi di sini misal ini pengeluarannya ya, ini kita buat seperti ini ya, ini kebanyakan ya. Kemudian ini kita buat 800 ya misalnya teman-teman, dan ini kita tarik aja misalnya pengeluaran semuanya ya misalnya ya. Dan tiba-tiba di sini ada tabungan, terserah ya mau apa aja, ini hanya contoh ya teman-teman. Kemudian kita masukin debit misal 14 juta tuh 23, di sini nggak ada ya teman-teman ya. Nah jadi dia akan menyesuaikan lagi teman-teman saldonya di sini ya. Nah kemudian di sini ya, sini teman-teman bisa totalin kayak gini. Ini teman merger aja, teman-teman buat total seperti ini, dan ini teman-teman buat bordernya dulu. Kemudian untuk debitnya teman-teman bisa pakai shortcut ya, itu alt sama dengan seperti ini teman-teman. Nah atau teman-teman gunakan rumus sum, teman-teman blok aja nih ya seperti ini, itu kurung tekan enter ya. Kemudian untuk kreditnya teman-teman juga bisa buat di kolom kredit nih sampai bawah, tutup kurung tekan enter. Nah kayak gini teman-teman. Nah terkait dengan saldo, teman-teman bisa langsung kurangkan aja di sini, debit dikurang kredit ya, lalu tekan enter. Jadi sisa saldonya 22 juta. Nah untuk ini teman-teman bisa sesuaikan ya, mau berapa baris. Kalau misalnya buat sampai 30 ya terserah ya 30 ya. Jadi teman-teman udah tahu right rumusnya, dan ini tampilannya teman-teman. Nah untuk ngilangin garis-garis Excel ya teman-teman bisa pergi ke view, kemudian uncheck saja grid line-nya. Nah kan lebih rapi seperti ini teman-teman.
gitu ya. Nah, mungkin videonya sampai sini aja teman-teman. Thank you yang udah nonton video aku ya, dan share ke teman kalian mau tahu ini adalah video yang mereka cari. Aku Agi, terima kasih teman-teman.